Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Putri Nurama. Saya dari Universitas Pelita Bangsa. Saat ini saya ingin menjelaskan tentang analisis break even point usaha kopi latar belakangnya, yaitu UMKM Kopi Nusantara merupakan usaha mikro yang bergerak di bidang penjualan minuman berbasis kopi lokal. Dalam era persaingan bisnis yang semakin ketat, pelaku UMKM perlu memiliki kemampuan manajerial yang baik, terutama dalam mengelola keuangan dan biaya operasional. Analisis akuntansi manajemen menjadi penting karena dapat membantu pemilik usaha dalam mengambil keputusan yang lebih rasional berdasarkan data biaya dan pendapatan. Melalui analisis biaya, perencanaan anggaran, serta perhitungan BEP, UMKM dapat mengetahui posisi keuangannya dan strategi apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Lalu ada tujuannya, yaitu yang pertama, menganalisis struktur biaya pada UMKM Kopi Nusantara, termasuk pengelompokan biaya tetap, variabel, langsung, dan tidak langsung. Yang kedua itu adalah menghitung break even point sebagai dasar penentuan target penjualan minuman agar usaha tidak mengalami kerugian. Lalu yang ketiga adalah menyusun perencanaan anggaran sederhana untuk membantu pengendalian biaya dan proyeksi laba usaha. Yang keempat ada melakukan analisis pengambilan keputusan berbasis informasi biaya, seperti penentuan harga jual, lalu ada strategi efisiensi biaya. Lalu yang kelima ini ada memberikan rekomendasi manajerial bagi UMKM Kopi Nusantara untuk meningkatkan efektivitas dan profitabilitas usaha itu. Lalu di sini saya ingin menjelaskan metode analisis yang dipakai adalah yang pertama adalah klasifikasi biaya, yaitu mengidentifikasi dan mengelompokkan biaya. Ada biaya tetap, biaya variabel, biaya langsung, biaya tidak langsung. Biaya tetap itu tidak berubah meskipun volume penjualan berubah, seperti harga sewa, lalu harga pokok penjualannya. Terus, biaya variabel itu berubah sesuai dengan jumlah produksi. Lalu ada biaya langsung, dapat ditelusuri langsung ke produknya. Yang keempat itu ada biaya tidak langsung atau indirect cost, tidak dapat ditelusuri langsung ke produk tertentu. Lalu yang kedua ini ada metode analisis break even point atau BEP, yaitu dengan rumus biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit itu dikurang dengan harga variabel per unit. Yang ketiganya itu ada analisis anggaran, keempat ada analisis pengambilan keputusan. Lalu yang kelima ini ada analisis margin kontribusi atau adalah harga jual dikurang dengan harga variabel. Lalu di sini saya ingin memberikan contohnya dengan identifikasi ini dibagi menjadi 3, yaitu jenis biaya, keterangan, dan klasifikasinya. Biaya tetap itu seperti sewa tempatnya. Di sini contohnya itu sewa tempat buat penjualannya itu 2.500.000 per bulannya. Lalu dengan gaji karyawan yaitu 1.500.000 per bulan. Klasifikasinya adalah biaya tetap. Lalu ada jenis biaya variabel, seperti harga pokok produksinya itu seperti biji kopi, karena di sini kan produksinya adalah kopi lokal, yaitu jadi yang diperlukan adalah biji kopi, gula, cup, lalu ada listrik juga untuk biaya produksi. Lalu ada biaya langsungnya itu seperti bahan baku kopi, susu, dan cup. Lalu yang keempat itu ada biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung biasanya listrik, air. Nah, data analisis BEP-nya ini dengan data yang sudah diberikan itu harga kopi per cupnya itu 20.000. Terus ada biaya variabelnya itu adalah 8.000 dan biaya tetap per bulannya adalah 4 juta. 4 juta dapat dari mana? Dari harga tempat, sewa tempatnya itu kan
tadi 2.500.000, terus ada gaji karyawannya itu 1.500.000, jadi jika ditambahkan itu adalah totalnya 4 juta. Lalu dengan rumus BEP adalah biaya tetap dibagi dengan harga jual lalu dikurang dengan biaya variabel. Jadi sebelum perhitungan itu adalah harga jual dikurang biaya variabel terlebih dahulu, lalu nanti hasilnya itu dibagi biaya tetap. Biaya tetap dibagi dengan hasil yang sudah dihitung tersebut. Nah, di sini adalah harga biaya tetap per bulannya itu adalah 4 juta. 4 juta dibagi dengan harga kopi per cup itu dikurang dengan biaya variabelnya. Jadi biaya variabelnya itu adalah hasilnya dari 20.000 itu dikurang dengan 8.000, hasilnya 12.000. Lalu 4 juta itu yang biaya tetapnya itu dibagi dengan 12.000 itu sendiri, jadinya biaya titik impas dari 4 juta biaya tetap per bulan itu yang dihasilkan hanya 333 cup. Itu dibulatkan. Sebetulnya jika dibagi hasilnya itu koma, jadi tetap dibulatkan menjadi 333. Itu adalah mencapai titik impas, atau biasa disebut itu titik di mana dia tidak mengalami kerugian lalu tidak juga mengalami keuntungan. Lalu ada perencanaan anggaran bulanan dibagi 2, itu jenis dan perkiraan harganya. Di sini dengan penjualan 600 cup harganya itu 20.000. Karena tadi kan titik impasnya itu cuma bisa 333 cup. Nah, untuk mengalami keuntungan, untuk mendapatkan keuntungan itu, jadi kita dibuatlah targetnya itu 600. Yang diambil contoh ini adalah target dengan 1 bulan itu 600 cup. Nah, 600 cup dalam sebulan dikali dengan harga per cup itu 20.000 adalah perkiraannya itu 12 juta. Dengan penjualan 600 cup itu sendiri. Lalu ada biaya variabel. Nah, 600 cup itu dikali dengan 8.000 itu hasilnya 4.800.000. Dengan biaya tetapnya itu 4 juta. Hasilnya adalah laba bersihnya itu 3.200.000. Dari mana? Jadi biaya variabelnya dulu yang dihitung. Itu biaya tetap ditambah dengan biaya variabel, yaitu adalah 4.800.000 ditambah dengan 4 juta. Hasilnya adalah 8.800.000. Lalu untuk mendapatkan perhitungan laba bersihnya itu adalah biaya penjualan itu per bulan dikurang dengan total biaya variabel. Jadi dengan 600 cup dengan harga 20.000 itu kan hasilnya 12 juta. 12 juta dikurang dari harga variabel itu. Jadi biaya penjualan per bulan dikurang dengan total biaya variabel. Biaya penjualan per bulan itu dari yang 600 cup per bulan dengan harga 20.000 adalah 12 juta. Dikurang dengan biaya variabel. Biaya variabel itu dapat dari yang biaya tetap ditambah dengan biaya variabel itu sendiri, yang 600 dikali 8.000 dengan hasilnya itu 8.800.000. 12 juta dikurang dengan 8.800.000 adalah 3.200.000. Nah, itu adalah pendapatan bersih dari si penjualan si kopi apa deh. Lalu pengambilan keputusannya, pemilik ingin menambahkan varian kopi premium dengan menambahkan biaya 3.000 per cup, tetapi dapat dijual dengan 25.000 per cup. Analisis marginnya itu harga jual dikurang dengan biaya variabel. Harga jualnya kan tadi 25.000 per cup, dikurang
11.000. 11.000 dari mana? Dari harga biaya variabel ditambah dengan yang tadi biaya tambahannya adalah 3.000. Jadi 25.000 dikurang dengan 11.000 adalah 14.000. Itu adalah keuntungannya. Nah, dari pengambilan keputusan ini adalah sangat rasional. Ini adalah mengalami keuntungan yang sangat bagus. Jadi ini wajib untuk diikuti karena ini adalah keputusan yang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.